Oke, sebelum kita masuk ke bagian selanjutnya, kita mau mencoba untuk simulasi di game text-nya dengan menggunakan Twine. Reza dan Lala ada yang mau ditanyakan nggak mengenai minggu yang lalu? Pembuatan sinopsis, kemudian batasan cerita, Tidak. sampai ke core-nya. Gimana? Enggak. Nggak ya? Aman? Aman, aman. Oke, kalau Lala Udah, gimana? nggak ada. Ya ada ya. Oke, jadi udah siap ya untuk melanjutkan ke bagian pembuatan teks untuk dalam bentuk gamenya nanti. Ya sebelumnya Reza sama Lala pernah main game yang dia itu cuma muncul teks-teksnya gitu nggak? Entah game apapun deh. Kalau yang di presentasi kemarin kan ada game Lonely dan sebagainya. Kalau Reza dan Lala pernah nggak main game yang Enggak sih. gitu? Belum pernah ya? Hmm. Kalau Lala gimana? Belum pernah juga? Belum pernah. Belum pernah ya? Oke. Jadi ini sebenarnya game sederhana yang nantinya itu kita akan membuat suatu alur cerita. Jadi intinya itu nanti yang udah teman-teman buat sinopsis cerita, kemudian bagaimana skillnya, tipenya, bahkan nanti sampai ke penentuan tokohnya. Itu nanti kita akan buat dalam bentuk alur cerita. Nah, alur cerita nanti kita akan buat dengan menggunakan Twine. Jadi gambarannya nanti gamenya itu akan muncul beberapa tulisan-tulisan atau cerita di mana nanti karakternya akan memilih suatu opsi di setiap segmen atau di setiap passage. Kalau kita nyebutnya di Twine nanti adalah passage. Itu nanti dijelaskan mengenai ini alurnya si tokohnya lagi ada di mana, kemudian tokohnya ngelakuin apa dan nanti mau milih apa nih tindakan selanjutnya. Nah, tindakan selanjutnya terkait dengan konsekuensi dari isi ceritanya. Jadi kalau teman-teman pernah main role playing game atau RPG atau model RPG yang lainnya ya, entah itu yang online atau offline, biasanya kan pilihan-pilihan yang akan kita lakukan di setiap karakternya, dia akan mempengaruhi cerita selanjutnya ya. Nah, sama ini juga. Cuman bedanya, ini nggak ada gambarnya, nggak ada animasinya. Kalau gambar nanti bisa ditambahin. Tapi kalau terkait dengan animasi, kontrol maju mundur, ada musuh dan sebagainya, realnya itu masih belum ada. Jadi Twine ini hanya game text yang nantinya akan kita coba mainkan dengan membaca ceritanya, kemudian pilihan pemainnya nanti kira-kira apa kita menentukannya. Jadi gambarnya seperti itu ya untuk yang Twine-nya. Nah, tapi sebelum masuk ke Twine-nya, kita coba masuk ke reviewnya dulu terkait dengan beberapa hal yang sudah kita pelajari di minggu lalu. Mister izin share screen dulu. PowerPoint-nya ini. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan atau mau diklarifikasi, silakan langsung raise hand ya, supaya nanti Mister notice ada yang bertanya atau seperti apa. Oke, jadi kita lanjut ke modul 1 yang pelajaran keempat. Judulnya mengubah sebuah cerita menjadi sebuah permainan. Makanya kemarin Mister sudah menyampaikan di awal, di minggu yang lalu, bahwa nanti sinopsis cerita ini diharapkan pada saat teman-teman menentukan tipenya sampai ke core-nya. Oh ya, kemarin core-nya udah ada yang sempat ngerjain belum? Kita kan kemarin nggak sampai yang terakhir ya. Reza dan Lala udah sempat ngerjain belum? Udah kayaknya. Udah ya? Oke. Jadi itu nanti akan menjadi alat bantu teman-teman pada saat nge-prompt di chat GPT. Mulai dari sinopsisnya, tipenya, kemudian ada terkait limitasinya, skillnya, core-nya, dan sebagainya. Itu nanti sebagai bantuan. Supaya nanti teman-teman bisa pada saat nge-prompt di chat GPT lebih spesifik. Kan ingat ya konsep kita pada saat kita mau nge-prompt di AI Gen AI atau ChatGPT, Gemini dan sebagainya, kita harus menggunakan prompt yang spesifik supaya dia tidak terlalu lari kemana-mana. Jadi tujuannya lebih ke arah situ. Nah, meskipun misalnya teman-teman belum ada yang selesai nih, nggak apa-apa, itu seadanya aja dulu, masukkan di ChatGPT, nanti teman-teman bisa improve atau bisa tweak di situ, di bagian ChatGPT-nya. Oke, kita lanjutin lagi. Nah, sebelum masuk ke bagian intinya, pada saat kita mau mencoba untuk di Twine-nya, jadi kita di sini mau mencoba untuk mereview dulu terkait dengan fitur permainan teks yang nantinya akan kita soroti. Nah, sebagai contoh, ini yang kemarin kita udah sempat bahas, ada game yang namanya Lifeline. Nah, ini juga sama. Dia adalah berbasis teks permainannya. Jadi setiap passage atau setiap section, setiap bagian game yang dia layar yang muncul, nanti dia akan menceritakan
kondisi dari suatu cerita ini lagi ada di mana, kemudian tokohnya lagi ngapain, apa yang mau dituju, plus nanti di bagian terakhir ada pilihan. Pilihan yang nantinya akan dipilih oleh tokoh ini yang nantinya akan berpengaruh ke cerita berikutnya. Nah, nanti hal yang sama akan kita buat seperti ini. Cerita-cerita itu atau alur ceritanya kita bisa kondisikan atau kita bisa lakukan dengan menggunakan yang pertama, kita membuat suatu sinopsis cerita. Di mana nanti sinopsis cerita ini nantinya akan menjadi landasan kita untuk menentukan mulai dari yang tadi bisa sampaikan, tipe, core, style, kemudian skill-nya dan sebagainya sampai tindakan dari pemainnya. Tindakan pemainnya yang tadi ya Mister sampaikan contohnya di Lifeline ini ada 2 tombol ini ya atau 2 pilihan yang nantinya bisa dilakukan oleh user untuk memilih nanti tokohnya mau ngapain dan itu nanti konsekuensi ke cerita seperti apa. Jadi ibaratnya kita akan menjadi sebuah direktor gitu ya, produser atau direktur ya. Direktor gitu ya. Jadi untuk membuat suatu game ceritanya. Nah, di sini kita mencoba untuk menggabungkan semuanya ya, mulai dari kondisi naskah kontennya sampai dia nanti bagaimana perancangan naratifnya di gamenya, bagaimana alurnya, pilihan ceritanya, konsekuensinya dan sebagainya. Kalau perlu nanti akan ada misalnya ada 2 akhir, 2 ending. Ada ending yang bad ending, ada yang good ending dan sebagainya atau happy ending. Nah, itu bisa teman-teman improvisasi di chat GPT nanti pada saat teman-teman melakukan pembuatan cerita dengan menggunakan dasar-dasar yang sudah teman-teman buat di minggu lalu. Nah, kemudian di sini kemarin udah kita buat yang pertama itu menggunakan binomial fantasi ya. Nah, di sini ada yang masih ingat nggak? Binomial fantasi itu seperti apa algoritmanya? Lala dan Reza. Tahap pertama apa sih yang dilakukan untuk mendapatkan tahapan di binomial fantasinya? Reza dan Lala. Ada yang mau volunteer menyampaikan? Oke, Reza gimana? Tahapan apa aja yang ada di binomial fantasi? Ini salah satu aja ya, salah satu algoritma yang bisa kita gunakan untuk membuat alur game. Nah, tahapannya seperti apa? I don't know. Oke. Jadi binomial fantasi itu pertama kali kita harus tampilkan dulu dia tujuannya seperti apa. Jadi tujuannya seperti apa, kemudian bagaimana keyword yang harus kita gunakan. Nggak hanya 2 kata ya, ini contohnya di sini 2 kata. Kalau teman-teman ingin mengimprove lagi, jadi binomial fantasi ini bisa fleksibel, nggak sebatas yang ada di dalam slide ini, nggak hanya 2 kata, bisa 3 kata dan sebagainya. Semakin katanya semakin banyak, berarti asumsinya ceritanya juga akan semakin panjang dan semakin ini ya, semakin kompleks ya pada saat nanti akan dimasukkan ke client. Nah, di sini kita buat cerita sederhananya dengan menggunakan 2 kata. Kemudian kita kombinasikan dari 2 kata itu. Apa aja yang muncul, kemudian kita pilih salah satunya akan menjadi tema pokok dari si cerita tadi dengan menggunakan metode binomial fantasi tadi. Kemudian kita buat sinopsisnya dan nantinya akan menjadi dasar untuk penentuan dari seluruh tahapan-tahapan yang udah kita lakukan sebelumnya. Mulai dari penentuan tipenya, core-nya, bahkan nanti ke bagian tokohnya harus seperti apa, batasannya, tindak tanduk tokohnya, kemudian core ceritanya seperti apa, suasananya, situasinya, skill-nya sampai sejauh mana. Nah, itu nanti akan menjadi landasan dari binomial fantasi ini. Nah, sekali lagi binomial fantasi ini kita buat sederhana kebetulan, kita gunakan 2 kata, tapi realnya teman-teman bisa improve sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini nanti ada yang tadi bisa sampaikan, ada tipenya terkait dengan latar permainannya seperti apa, ada suatu yang kita sebut dengan kerangka cerita atau core-nya. Sorry kalau kemarin nyebutnya dari core ke ini ya, apa itu namanya? Ke bagian pengembangannya ya. Istilahnya kalau di dalam bahasa Indonesia itu ada paragraf utama dengan paragraf yang menjelaskan dari paragraf utama nih. Nah, paragraf utama ini adalah kondisi core-nya yang tadi Mister sampaikan.
bahwa itu nanti akan menjadi batasan dari teman-teman dalam melakukan permainannya atau mengembangkan permainan teksnya. Aturannya bisa berbagai macam. Di sini ada 4 hal yang bisa teman-teman lakukan pada saat teman-teman akan mengimprove prompt-nya teman-teman. Makanya tadi di awal Mister sampaikan minggu lalu itu kita gunakan sebagai alat bantu kita untuk kita nge-prompt ke ChatGPT-nya atau ke Gen AI-nya. Apapun ya, bisa dipakai Gemini, ChatGPT dan sebagainya. Nah, salah satunya adalah bersikap spesifik. Spesifik ini maksudnya apa? Berarti kan kita harus menentukan batasan-batasannya, alurnya seperti apa, ceritanya seperti apa. Sehingga nanti ChatGPT bisa mengembangkan itu, mengelaborasikan dengan apa yang udah kita input, dengan kondisi pengetahuan dia pada saat dia melakukan generate atau mengenerate suatu cerita di gamenya. Kemudian formatnya, gaya bahasanya, kemudian kita jangan lupa semua kondisi prompt itu tidak ada yang bisa dibilang ini ya, konstan. Dia selalu akan berubah sesuai dengan apa yang diterima pada saat neural network-nya si LLM ini bekerja. Jadi bisa jadi pertanyaan yang sama itu akan menghasilkan mengenerate jawaban yang berbeda. Itulah kenapa kita batasi jawaban dari mereka dengan kondisi-kondisi yang ada di 4 ini. Salah satunya yang paling penting adalah di bagian spesifikasinya. Spesifikasi prompt-nya seperti apa. Nah, sekarang kita akan mulai coba untuk membuat ceritanya itu lebih ke arah narasi. Kemarin narasi ya. Sekarang lebih ke arah apa tuh namanya? Naskah ya, naskah. Kayak kita ngomongin drama gitu ya. Kan ada naskahnya. Nanti dia bentuknya seperti apa dan sebagainya. Nah, nanti kita akan coba dengan menggunakan ChatGPT langsung dengan kita melakukan beberapa prompt yang sudah kita buat di pertemuan berikutnya. Ini contohnya. Jadi nanti kita akan menentukan, oh ya, yang pertama tadi terkait dengan membuat cerita yang interaktif tadi ya, salah satunya dengan cara kita menentukan pilihan dari apa yang harus dilakukan oleh si tokohnya. Apa yang harus kita lakukan di situ, kemudian konsekuensi cerita apa yang harus kita sematkan di situ, supaya nanti ceritanya lebih seru lagi. Dan ini nggak hanya 2 pilihan, 3 pilihan, tapi tergantung dengan kebutuhan. Supaya ceritanya lebih bagus lagi. Kemudian, nah ini terkait dengan konsekuensinya, tadi Mister sampaikan alasannya apa. Nanti dia akan membuat, mengenerate suatu kondisi di mana nanti apakah dia akan mempengaruhi cerita, atau dia hanya akan menambah jalannya alur cerita. Jadi ibarat kalau di dalam dunia nyata ya, misalnya kita memilih kaos kaki, dan memilih untuk belajar atau tidak dalam ulangan. Nah, itu hal yang sangat berbeda signifikan ya. Ketika kita hanya memilih kaos kaki atau outfit kita ya, nggak hanya kaos kaki ya, misalnya entah itu kaos kaki, entah itu topi dan sebagainya, pada saat kita bersekolah nggak ada masalah. Apapun kaos kaki yang kita pakai, selama kita bisa memperhatikan penjelasan guru itu aman. Tapi ketika kita memilih misalnya besok ada ulangan, kita nggak milih untuk belajar, nah di sini adalah kondisi yang signifikan yang nantinya akan mempengaruhi alur cerita. Jadi yang awalnya tadi untuk kaos kaki itu kondisinya adalah menambah cerita. Nah, kalau yang kondisi yang tadi tidak belajar pada saat besoknya ulangan, itu kondisinya akan mempengaruhi alur jalannya cerita. Mempengaruhinya gimana? Bisa konsekuensinya terkait dengan tokohnya. Entah tokohnya yang dapat nilainya kurang bagus, entah tokohnya yang nantinya juga akan mendapatkan kejutan, misalnya jawabannya itu ternyata benar semua meskipun nggak belajar, dan sebagainya. Itu bisa kita pikirkan nanti, kita tweak di dalam ChatGPT kita, atau di dalam prompt kita. Atau kita juga bisa langsung melakukan modifikasi di bagian twine-nya. Jadi hal-hal yang seperti itu nanti akan kita coba latih untuk membuat atau merencanakan kondisi pilihan-pilihannya beserta konsekuensinya. Nah, ini contohnya terkait dengan permainan teks di mana alur ceritanya itu menjadi hal yang paling utama. Jadi kita harus kembali ke sinopsis cerita yang di awal yang sudah kita buat pada saat di minggu lalu. Ada 2 pilihan kan ya? Nah, kita kemarin membuat 2 cerita, cerita pertama dan cerita kedua. Nanti terserah teman-teman mau pakai yang mana, atau mau buat dua-duanya juga boleh. Sebagai latihan misalnya yang pertama, kemudian yang kedua mau dibuat untuk latihan tweak lagi. Bagaimana kita nge-prompt di ChatGPT-nya supaya lebih bagus lagi untuk ide ceritanya. Nah, itu bisa dipakai. Jadi silakan nanti bereksplorasi di bagian ChatGPT-nya.
Nah, ini salah satu contoh yang tadi gambaran lagi terkait dengan bagaimana pilihan itu mempengaruhi cerita ya. Kalau dia mengerjakan atau menjalankan misalnya itu ada kondisi menteri dengan rajanya, kondisinya seperti apa? Sama seperti yang tadi Mister sampaikan. Nah, di sini kita akan coba menggunakan Twine ya. Twine untuk melakukan pembuatan game tadi. Nantinya Twine ini akan mengenerate suatu halaman HTML yang nantinya bisa dibuka langsung di browser teman-teman. Teman-teman boleh download langsung bagian untuk desktopnya Twine-nya atau kita bisa langsung bekerja di bagian browsernya. Oke, kita masuk ke bagian alur ceritanya. Nah, alur ceritanya di sini secara umum ya, secara umum kita akan bagi menjadi beberapa hal. Tapi nggak harus ini semuanya ada. Sekali lagi tergantung dari kebutuhan teman-teman. Secara umum kita buat menjadi ada 3 hal utama, awal, tengah, dan akhir. Jadi ada sequence-nya, ada babaknya. Di bagian awal nanti isinya dia terkait dengan eksposisi dan konflik. Jadi ini udah kayak kita menyusun suatu naskah drama ya, naskah drama atau naskah cerita yang nantinya akan diperagakan oleh si user kita ya misalnya ya. Kalau udah jadi yang nantinya akan menjalankan tokohnya. Tokohnya ini bertindak sebagai apa? Kemudian ceritanya seperti apa? Kemudian ada peningkatan aksinya lebih ke arah klimaksnya nanti seperti apa? Kemudian hasilnya terkait dengan di bagian akhirnya bagaimana konsekuensi masing-masing pilihan yang sudah dipilih oleh tokohnya. Mulai dari resolusinya mulai semakin menurun, semakin menemui akhirnya, semakin menuju ke bagian final passage-nya atau final babaknya. Babak finalnya. Nah, itu nanti bisa ini ya, bisa bisa nggak harus mirip seperti ini, bisa dikembangkan oleh teman-teman. Apakah harus ada eksposisi atau insiden dan sebagainya? Kalau harus enggak, tapi kondisinya dengan kita membuat seperti ini, teman-teman bisa lebih detail ke bagian chat GPT-nya. Teman-teman membuat apa, kemudian instruksinya seperti apa, alur ceritanya seperti apa. Jadi lebih lebih clear. Antara ada berapa passage dan sebagainya bisa teman-teman tentukan apakah cukup 20 atau cukup 30 cukup 10, 15 dan sebagainya atau mungkin lebih dari itu. Jadi sekali lagi, bersikap spesifik di bagian prompting untuk Gen AI itu penting. Nah, salah satunya dengan cara menentukannya seperti ini untuk alur ceritanya ya, teman-teman ya. Nah, ini salah satu contohnya ketika dia melakukan suatu prompt di chat GPT-nya. Ini bisa teman-teman ikutin alur-alurnya seperti ini, penentuan eksposisi dan konflik di tahap awal misalnya. Kemudian ada di bagian peningkatan aksi di bagian klimaksnya atau di bagian tahap keduanya. Tahap akhirnya resolusi dan akhirnya. Resolusi itu maksudnya lebih ke arah penyelesaian dari klimaksnya seperti apa. Apakah nanti ada pilihan-pilihan tertentu yang akan menuju ke beberapa akhir cerita, bisa bad ending, happy ending dan sebagainya gitu ya. Nah, itu tergantung dari teman-teman nanti. Nah, untuk yang alur cerita bagian kedua terkait dengan klimaksnya itu lebih ke arah bagaimana si karakter ini harus menyelesaikan suatu permasalahan. Dengan beberapa pilihan, misalnya ada beberapa resolusi yang harus kita pilih, yang nantinya akan mempengaruhi hasil akhir dari ceritanya. Bisa bad ending atau happy ending, ya, seperti yang tadi Mister sampaikan di awal. Jadi contohnya pilihan 1, pilihan 2, dan ini nggak hanya terbatas pilihan 2 saja ya teman-teman ya, bisa lebih dari 2 pilihan. Tergantung dari teman-teman nanti nge-prompt di bagian ChatGPT-nya, nge-tweak-nya seperti apa. Kalau ternyata tweak-nya ingin sampai 3 pilihan, 4 pilihan, ya nggak masalah. Nanti kita tinggal kopas saja kan, kita lihat kemudian ada nggak kekurangan. Biasanya di dalam pengalaman Mister pada saat nge-prompt di Gen AI itu biasanya nggak semua tahapan itu clear. Jadi ketika tahapan itu ada yang belum dikerjakan, nah kita bisa sampaikan lagi, kita tweak lagi. Tahapan ini belum ada nih. Coba di-generate lagi, coba disampaikan lagi, atau coba di-create lagi. Sehingga nanti bisa nyambung antara tahapan yang satu dengan tahapan yang lainnya. Terkait dengan yang tadi tahapan yang sempat miss. Itu pengalaman Mister ya, terkait dengan penggunaan ChatGPT. Nah, tapi sekali lagi, hal yang seperti itu tergantung dari kompleksitas prompt kita. Semakin kompleks prompt kita, biasanya semakin penggunaan resource untuk Gen AI-nya semakin tinggi. Akibatnya biasanya ada beberapa hal yang terlewatkan. Nah, itulah kita lakukan tweak di situ, di chat GPT-nya. Jadi nanti teman-teman silakan buka chat GPT-nya. Coba dari sekarang dibuka chat GPT-nya, nanti tinggal kita melakukan
simulasi untuk prompt. Nanti Mister akan coba contohkan juga terkait dengan bagaimana kita nge-prompt di ChatGPT mengenai beberapa hal atau beberapa ketentuan yang udah kita tentukan di minggu yang lalu. Oke, ini deskripsi peristiwanya, ini boleh bebas terkait dengan bagaimana karakternya itu harus seperti apa, kemudian ada di mana dan seterusnya. Kemudian ada cerita yang lainnya juga boleh, silahkan. Ini contoh-contohnya, ada beberapa contoh deskripsinya. Kemudian ini terkait dengan, nah ini ngepromnya ya, terkait dengan klimaksnya misalnya. Ada batasannya atau ada spesifikasinya, misalnya menimbulkan masalah, ada yang dia juga menyebutkan opsinya, dua cara yang berbeda, kemudian konsekuensinya seperti apa, itu salah satu cara untuk kita melakukan spesifikasi kepada ChatGPT. Nah, nanti gambarannya bentuknya akan seperti ini. Game text-nya itu akan dibagi beberapa passage. Setiap kotak itu adalah passage. Dan setiap kotak itu bisa ngelup ke dirinya sendiri atau bisa kembali. Jadi misalnya di bagian pertama ini ya, ketika dia masuk ke bagian passage kedua yang di atas, dia ternyata nanti akan ada dua pilihan. Yang salah satu pilihannya dia akan mengembalikan ke kondisi awalnya. Bisa. Jadi passage-nya itu bisa dikontrol seperti itu. Tergantung bagaimana kita nanti mengontrol di bagian alur setiap passage-nya atau setiap skenario-nya, setiap sequence-nya seperti apa. Jadi bentuknya akan berbentuk skema-skema tadi. Nah, seperti biasa ya, ada tindakan, jenis kata, keterbatasan, dan topik seperti yang sudah kita pelajari di awal. Ini sebagai salah satu contoh kita atau aturan kita, pedoman kita dalam melakukan prompt di Gen AI. Nah, ini kalau semoga terlihat jelas ya. Di sini contohnya ya hasilnya. Jadi ada adegan 1 menjelajahi perpustakaan gitu kan. Nah, ini adalah tahapan-tahapannya. Nah, ini belum dalam bentuk cerita ya. Ini masih kita rancangannya. Nah, rancangan ini boleh teman-teman nanti buat di Miro dulu. Nah, setelah Miro jadi, kemudian teman-teman bisa nge-tweak ke bagian twine-nya. Jadi, dari rancangan ini, setiap adegan atau setiap passage, itu nanti dibuat narasinya, dibuat bagaimana bentuk naskah dramanya atau naskah cerita gamenya. Sehingga nanti pilihan-pilihannya pun akan lebih jelas pada saat kita memainkan game. Nanti Mister akan coba contohkan dengan bagaimana caranya kita, ini kan caranya dengan menggunakan salah satu per adegan. Nah, kalau nanti Mister akan coba membuat dengan kondisi yang selain ini, tapi hasilnya akan menyerupai apa yang kita butuhkan di Twine. Nah, ini untuk kondisi pembuatan diagram di Miro-nya. Kalau teman-teman nanti melanjutkan di bagian tugas selanjutnya, teman-teman bisa buat seperti ini. Jadi nanti setiap sticky note itu bisa dihubungkan dengan menggunakan titik. Ada titik di sebelah kanan. Mister akan coba berpindah ya ke Miro supaya kita bisa peragakan bersama. Oke, Mister beralih ke Miro. Kita buat create new. Oke. Nah, ini dia. Nah, yang bisa kita lakukan adalah kita bisa gunakan sticky note untuk menghubungkan alur antar ceritanya atau konsep antar passage-nya. Yang nantinya akan kita konversi ke dalam bentuk passage yang ada di Twine. Nah, ini bebas saja warnanya. Seperti ini. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada tombol kayak warna biru ya. Nah, ini bisa teman-teman langsung klik. Kemudian teman-teman bisa langsung munculkan sticky note. Atau teman-teman tahan, drag kemanapun, misalnya ke sini, kemudian lepas. Nanti akan ada pilihan. Sebenarnya nggak hanya dengan sticky note aja ya. Ini kan yang sticky note yang ini ya. Bisa dengan kondisi yang bentuk lain ya. Apakah dia bentuknya jajar genjang, segitiga, atau ada mungkin teks doang. Itu bisa. Jadi kalau teman-teman ingin sama kondisinya seperti sebelumnya, yaitu sticky note, tinggal klik icon sticky note-nya, nanti dia akan muncul di sini. Cara penulisannya masih mirip, klik 2 kali, kemudian ketikkan isinya. Dia akan menyesuaikan ukuran fontnya. Kalau kita buat otomatis untuk font size-nya, jadi nanti dia akan menyesuaikan kondisi fontnya sesuai dengan apa yang kita ketikkan. Nah, kurang lebih seperti itu untuk mengatur alur di bagian Miro-nya. Nah, teman-teman bisa
lakukan ini terlebih dahulu dengan menggunakan kondisi cerita yang sudah kita buat di minggu lalu. Kemudian nanti dari hasil yang udah teman-teman buat di sini, kita tweak lagi di ChatGPT yang nantinya kita khususkan untuk penggunaan di Twine-nya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Masih aman ya? Oke, kita coba lanjut lagi. Iya. Sip, thank you Reza. Kita lanjut lagi. Nah, ini adalah beberapa cara yang tadi Mister sampaikan. Bisa menggunakan tadi diklik langsung, di drag and drop, dan sebagainya. Nah, ini contoh ya, contoh deskripsi skematis yang kita buat nanti di Miro. Kita bisa zoom nggak ini? Nggak bisa ya? Ini udah paling maksimal. Nah, ini misalnya ada scene satunya exploring city library dan seterusnya. Ini adalah beberapa konsepnya. Ada lokasinya, kemudian nama karakternya bebas, kemudian ada topiknya seperti apa, kemudian event deskripsinya seperti apa. Nah, teman-teman bisa gunakan ChatGPT untuk membuat deskripsi skematis ini dengan kondisi yang udah teman-teman tentukan. Yang tadi dimulai dari sinopsis cerita, kemudian tipenya dan sebagainya. Teman-teman bisa batasi, misalnya 10 skema saja atau 20 skema dan seterusnya supaya nggak terlalu panjang. Karena kita durasinya tidak terlalu lama ya teman-teman. Nanti supaya kita pada saat kita coba di Twine-nya bisa juga waktunya cepat gitu. Bisa 20, bisa 15 dan sebagainya. Tapi pada dasarnya ini balik lagi ya, tergantung dari kebutuhan teman-teman. Kalau memang teman-teman ingin coba lebih detail, mencoba untuk lebih kompleks lagi, silakan, nggak ada masalah. Karena di bagian Gen AI itu yang penting di bagian prompt-nya. Kalau prompt-nya itu aman atau spesifik, berapapun yang diminta oleh kita, dia akan bisa tetap menyambungkan, tetap koheren antara yang udah di-create dengan yang nanti disambung-sambungkan lagi dengan passage yang selanjutnya. Oke, ini contohnya pada saat kita nanti membuat di bagian Miro-nya, mulai dari kondisi awalnya, nanti teman-teman lakukan, kemudian ada cerita mulai narasinya seperti apa, dramanya bentuknya apa, ketika udah masuk ke bagian ini ya, lokasinya dan sebagainya. Kemudian nanti masuk ke drama berikutnya dan seterusnya, sehingga nanti harapannya dia akan menjadi satu kesatuan yang utuh pada saat nanti teman-teman mulai memasukkan ke dalam bentuk gamenya. Oke, nah ini kita coba masuk ke platformnya ya untuk mengerjakan yang bagian pertama ini tadi terkait dengan alur cerita. Jadi alur ceritanya kembali lagi, Mister akan coba back ke atas supaya teman-teman clear. Oke, bentar, bukannya ini. Nah ini ya, ada eksposisi, ada konflik untuk bagian awal, kemudian ada peningkatan kondisi aksinya, bagaimana kondisi dari ceritanya itu meningkat, apakah dia makin makin membuat tokohnya semakin tertekan misalnya, atau membuat sesuatu hal yang harus dilakukan secara signifikan di dalam dramanya atau kondisi gamesnya, sehingga nanti menimbulkan suatu cerita baru yang nantinya di setiap cerita itu mendapatkan beberapa pilihan atau resolusi yang akan mempengaruhi setiap akhir ceritanya, apakah dia bad ending misalnya atau happy ending. Nah, ini seperti itu. Nah, sembari Mister buka di bagian ini, teman-teman coba buka di bagian course-nya. Mister akan coba buka course-nya juga. Silakan buka yang di bagian modul 1 ya. Modul 1 pelajaran keempat. Alur cerita. Alur cerita klimaks. Nomor 8 ya. Mister akan masuk pakai track supaya kita bisa ulang lagi dari awal. Karena itu sudah Mister kerjakan. Oke, di nomor 8 itu kalau teman-teman klik seharusnya akan muncul seperti ini. Ya, terkait dengan teori-teori yang udah tadi kita pelajari bersama. Apa yang penting untuk diingat saat membuat pilihan dalam permainan teks? Jadi permainan teks maksudnya tadi ya, game yang dia itu isinya hanya sekedar berbentuk teks yang menjelaskan kondisi dari si ceritanya, kemudian bagaimana tokohnya harus bergerak, dan seterusnya. Bahkan mungkin sampai pilihan yang akan dimunculkan pada setiap passage-nya. Ya, yang pertama banyaknya pilihan untuk dipilih.
Nah, ini bersifat fleksibel ya. Jadi nggak terlalu penting. Bisa cuma satu. Ya, gimana? Ya, Ada yang mau ditanyakan, Reza? enggak. Oh, nggak ada. Oke. Selanjutkan ya. Yang pertama ini banyaknya pilihan untuk dipilih. Nah, ini tidak terlalu penting. Kenapa? Karena ini kondisinya bisa fleksibel. Bisa 2, 3, dan seterusnya. Tergantung kebutuhan. Jadi belum merupakan hal utama yang harus kita jadikan pedoman. Dan yang kedua, konsekuensinya tidak dapat diprediksi. Ini hati-hati ya. Setiap konsekuensi yang udah kita buat nanti untuk mempengaruhi jalan cerita, kita harus siapkan semuanya. Baik itu nanti berpengaruh ke next passage-nya atau next sequence-nya, ceritanya, atau bahkan mungkin nanti akan ke bagian akhirnya ceritanya seperti apa. Jadi nomor 2 kurang tepat. Yang ketiga, konsekuensi yang jelas dan berarti dari setiap pilihan bagi pemain. Nah, ini tadi yang bisa sampaikan ya. Jadi dalam pembuatan alur cerita nggak cuman game saja ya. Dari secara umum alur cerita itu semua konsekuensinya harus jelas. Pilihannya pun juga harus clear. Nah, jadi ini yang nomor 3 adalah kondisi yang paling tepat. Nah, nomor 4 juga teks yang rumit dan membingungkan ini tidak menjadi salah satu hal yang harus kita perhatikan. Justru ini kita hindari. Oke, udah benar? Oh ya, udah benar. Jadi nomor 3 ya, konsekuensi yang jelas berarti. Oke, sekarang yang nomor 2. Cara terbaik untuk merumuskan perintah untuk menghasilkan alur cerita pada tahap klimaks. Nah, tahap klimaks itu adalah kondisi puncak ceritanya. Oke? Ya, kalau tadi kita lihat di bagian PowerPoint-nya, kondisinya di sini ya. Kondisi tertinggi pada saat suatu cerita atau drama itu dibuat, atau sinopsisnya dan sebagainya. Nah, jadi apa yang harus kita perhatikan? Tulis sesuatu yang menarik. Ya, ini nggak hanya di klimaks saja ya, semuanya. Kemudian buatlah klimaks terlalu umum. Jadi kita harus merumuskan ya ceritanya nih. Kemudian yang ketiga, tulis ulang cerita sehingga tahap klimaks menimbulkan masalah yang dapat dipecahkan pemain dengan 2 cara berbeda. Penting bahwa konsekuensi dari setiap pilihan jelas bagi pemain dan mempengaruhi pengembangan alur cerita selanjutnya. Nah, ini sepertinya benar ya. Tapi kita coba cek dulu. Kalau dari definisinya udah oke. Kenapa? Karena di dalam klimaks ini nanti kita akan menuju ke resolusi. Nah, di sini penting di bagian kalimat kedua, konsekuensi dari setiap pilihan. Nah, ini terkait dengan resolusinya ya. Kita cek dulu yang nomor 4. Buatlah klimaks yang melibatkan pilihan moral yang sulit dengan 2 kemungkinan hasil dan jelaskan konsekuensi dari setiap hasilnya. Nah, ini bagian ininya ya, bagian pilihan moral yang sulit dengan 2 kemungkinan hasil. Jadi tidak harus kondisinya seperti ini. Jadi bisa fleksibel. Tapi yang pasti ada konsistensi antara pilihan dengan konsekuensinya seperti apa. Ada koherensi di situ. Jangan sampai nanti teman-teman membuat pilihan di mana tokohnya itu harusnya milih A, konsekuensinya itu nggak cocok. Secara logik nggak pas. Nah, itu hati-hati. Ini nomor 4 kurang tepat. Yang terakhir, tulis cerita yang menarik sehingga pemain memiliki masalah dan tidak tahu bagaimana menyelesaikannya. Kalimat terakhirnya ya yang bikin salah ya. Jadi nomor 3 ini yang paling tepat nih sepertinya. Kita coba. Oke. Nomor 3 untuk yang bagian tulis cerita tahapan klimaks. Oke, selanjutnya ini adalah ketentuan alur cerita klimaksnya yang nanti akan teman-teman coba buat. Tapi nggak hanya klimaks ya, full semuanya ya. Mulai dari eksposisi, konflik, peningkatan aksi, resolusi sampai ke akhirnya. Jadi bisa teman-teman baca lagi di sini bagaimana klimaks itu ditentukan, tapi nanti di bagian tugas ketiganya itu tidak hanya di bagian klimaksnya saja. Oke, nah ini di bagian tugas ini teman-teman silakan buat, Mister tutup dulu, coba pas panelnya. Silakan buat di Miro dulu, di Miro yang ini ya. Teman-teman buat new project. Jadi kalau ini tadi home-nya ya, kita coba balik ke home-nya dulu. Nah, home-nya seperti ini ya. Silakan login, kemudian create new project. Jadi jangan bercampur sama yang sebelumnya, project sebelumnya. Create new project, pilih yang board. Kemudian teman-teman lanjutkan untuk membuat alur cerita tadi. Nah, sebagai gambarannya, Mister akan coba share screen lagi untuk yang di PowerPoint-nya. Nanti silakan di prompt di ChatGPT terkait dengan cerita teman-teman. Sinopsisnya seperti apa, kemudian buat eksposisi, konflik, peningkatan aksi, resolusi, dan sebagainya. Jadi nanti akan ada beberapa tahapan. Nah, setiap tahapan nanti harapannya bisa
dimasukkan di setiap passage sticky note-nya yang ada di Miro, yang tadi Mister sempat demonstrasikan. Kita bisa gunakan sticky note yang ini. Kemudian kita bisa buat per sticky note-nya satu-satu, boleh. Kalau ingin teman-teman buat seperti itu, atau langsung saja bisa. Kalau kayak gini bisa juga ya, cuman capek ya harus buat ini ya. Mending kalau saran Mister, buat aja satu dulu, kemudian isi teman-teman, kemudian pilih lagi seperti ini. Nanti dia akan ada otomatis nyambung-nyambung ke sebelah. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan tugasnya? Udah clear? Untuk yang tugasnya udah ya? Nah, silakan coba dibuat. Oke, thank you Lala dan Reza. Silakan dibuat, Mister kasih waktu 20 menit cukup ya. Silakan nanti dibuat di chat GPT-nya dengan ketentuan yang tadi Mister sampaikan. Mister akan share screen lagi di bagian PowerPoint-nya. Jadi seperti ini alur ceritanya. Ada tahapan eksposisinya, konfliknya. Ingat, ini masih tahapan umum saja. Tahapan umum, belum detailnya. Detailnya nanti kita masuk ke Twine. Ketika udah dapat kondisi umumnya, nanti eksposisinya seperti apa, tokohnya ngapain, kemudian klimaksnya tokohnya nanti ngapain, pilihannya apa, konsekuensinya seperti apa, akhirnya seperti apa, itu kondisi umumnya saja. Jadi kalau tadi dicontohkan di sini, kita back ke sini dulu. Tadi di mana? Nah, seperti ini ya. Ini kan masih umum ya. Bentar, Mister nggak bisa nge-zoom. Nah, ini dia bisa di-zoom kalau ini. Jadi ini masih kondisi umumnya saja. Ketika dia misalnya di awalnya seperti ini, kemudian nanti ada scene berapa, dan sebagainya, nanti dibuat umum saja. Dengan kondisi yang cerita yang tadi ya, aturannya, rule-nya. Boleh sama seperti itu, atau kalau teman-teman punya hal yang berbeda, ini kan berbeda ya kalau teman-teman lihat ya. Dia menyebutkan story stage-nya di mana, location-nya di mana, karakternya siapa yang terlibat, temanya apa, deskripsi event-nya apa. Boleh seperti ini atau dengan menggunakan yang tadi. Contoh penggunaan yang ada grafik tadi ya. Dari sisi, nah ini dia. Ini boleh juga seperti ini. Jadi teman-teman bisa bebas pilihnya seperti apa. Atau teman-teman punya cara tersendiri untuk nge-tweak ChatGPT-nya supaya nanti akan mendapatkan kondisi alur cerita yang clear. Nah itu silakan juga, nggak apa-apa salah. Jadi ini hanya sebagai gambaran saja. Oke, silakan dikerjakan. Mister tunggu sampai pukul 8 ya. 15 menit aja lah ya, cukup ya. Nanti kita lihat dulu hasilnya seperti apa. Kalau misalnya butuh waktu lagi, Mister coba ini dulu, kasih waktu lagi. Oke, Reza dan Lala silakan dikerjakan ya. Kalau ada pertanyaan nanti silakan ditanyakan ke Mister. Silakan gunakan chat GPT-nya untuk mengerjakan tugasnya yang di nomor 3. Oh iya, ini nanti teman-teman taruh di Google Drive lagi ya. Karena ini yang diminta gambarnya saja. Dua papan. Yes. Oh, gini aja. Ini bisa di-download nggak ya? Oh, ini diekspor. Nah, boleh di sini. Nanti diekspor aja hasil dari Miro-nya karena kan kemungkinan panjang ya. Kemungkinan akan panjang setiap passage-nya. Nanti teman-teman download dengan menggunakan titik 3. Nanti Mister akan coba demonstrasikan lagi ya. Kalau teman-teman sudah selesai, nanti Mister akan coba demonstrasikan lagi. Pilih titik 3, board, export, save as PDF. Jadi nanti bisa add frame on the board. Oke, kita coba cek. Oh, dia harus pakai frame. Oke, jadi teman-teman nanti pakai frame ya. Masukkan ke dalam frame-nya. Semuanya masukkan ke dalam frame-nya. Kalau ingin di-download. Tapi kalau udah gambarnya nggak terlalu besar, bisa teman-teman screenshot juga boleh. Nanti hasil screenshot-nya silakan masukkan ke Google Drive, kemudian masukkan link-nya lagi. Kalau ini, kalau kita coba download, kalau ini save as image bisa nggak? Wah, lebih fleksibel pakai PDF aja sih kalau menurut Mister. Ya, nanti kita coba ini ya, yang terbaik seperti apa. Small file size.
Oke, kayaknya lebih baik pakai yang itu ya, pakai yang PDF aja supaya bisa clear semuanya. Sekarang Mister akan coba cek apakah PDF support untuk yang di bagian uploadnya. Oh, tetap harus dimasukkan ke Google Drive ya teman-teman ya. Karena dia nggak ada gambar paperclipnya. Di sini Mister nggak ada muncul paperclip. Coba Mister cek dulu. Oke, di situ ada muncul ya. Kalau di course-nya ada muncul paperclipnya. Oke, coba Mister cek apakah dia support untuk PDF. Oh, nggak support. Oke. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya. Tinggal raise hand, nanti kita akan coba bahas bersama. Ini save image-nya cuma ada yang small. Oke, bisa menggunakan save as image aja juga nggak masalah. Nanti teman-teman tinggal zoom out. Kemudian teman-teman gunakan yang exportnya save as image. Nanti kalau ada kesulitan untuk exportnya bisa raise hand ya, supaya nanti Mister bisa pandu lagi. Masuk ke PowerPoint-nya lagi supaya clear. Oke. Oke, aku udah selesai. Sudah selesai? Yang Reza? Oke, coba Mister cek Yes. ya. Salah masukin link. Oke. Di export as image atau PDF? Aku taruhnya di file. Oh, di file langsung berarti dimasukin ke situ. Di drive. Tanda checklistnya udah di ini ya, udah diklik ya. Soalnya kalau nggak diklik nanti nggak ke save. Mister coba cek dulu ya. Apakah sudah masuk belum? Oke, Reza. Nah, ini sepertinya belum di checklist deh, Reza. Kita coba share screen ya. Di Ya. Reza masih kosong nih. Nah. Yang ini udah di checklist, yang bagian atasnya setelah di-upload, diketikkan di sini misalnya dan gitu ya. Nanti, Nanti iya. Nah, oke ya. Coba di ini dulu, dicek lagi. Kita coba close dulu. Kalau tanda checklist yang di atas belum diklik, dia nggak ke save. Oke. Lala juga ya, nanti coba dipastikan di bagian atasnya di checklist kalau sudah selesai. Mister bisa cek. Oh, oke, Mister. Oke. Untuk di Miro-nya bebas ya, teman-teman bisa pakai screenshot kalau udah memang jelas pakai screenshot boleh. Atau teman-teman juga bisa pakai export as PDF, as image juga boleh.
Nanti kalau ada kesulitan pada saat ekspornya bisa resend supaya nanti Mister pandu lagi di Miro-nya. Dia menunya ada di bagian titik 3 ya, titik 3. Kemudian diklik nanti ada board di situ. Mister akan share screen dulu. Ini dia. Nah, titik 3 ini. Di board, kemudian ada di export menunya. Coba Mister cek. Muncul kan ya menunya? Oh iya, udah muncul. Oke, Wesley sangat dia. Hmm. Oke, 9 menit lagi. Oke, udah masuk yang punya Reza? Reza ini masih dibatasi ya, di restrict. Coba dibuat view. Bisa dilihat pakai view aja ya, viewer aja. Nggak usah pakai editor. Tinggal di setting di Google Drive-nya, filenya. Oke. Oke. Ini Mister coba lagi.
Oke, coba Mister cek ya. 6 menit lagi. Oke. Bentar, yang dikerjakan Reza ini barusan yang Algonova Reza 3 ya, Reza? Bukan. Yang di filenya yang mana? Yang Algonova Reza 3? Atau Dari tadi lihat lama banget. judul filenya? Internetku agak lambat. Oh, masih ini, masih upload? Iya. Oh, oke. Siap. Yang Lala gimana? Progresnya aman, Lala? Udah selesai, tinggal screenshot. Oke, nice. Oh iya, Mister coba masuk lagi ke PowerPoint-nya. Tadi kita sudah sampai mana? Oh, ini tadi ya. Alur cerita. Oke, 3 menit lagi. Ada kesulitan dalam membuat promnya? Aman semuanya? Aman ya? Oke, nice. Aman ya. Oke, Nana, Reza, good job. Ya, sembari menunggu Lala, kan di minggu depan ini kita akan coba masuk ke materi berikutnya ya. Kalau yang ini kan kita membuat terkait dengan game. Nah, di minggu depan sebagai informasi, ini kita akan coba membuat coding. Nah, Lala dengan Reza sebelumnya pernah coding apa belum? Udah pernah, Reza? Apa tuh bahasa pemrograman yang dipakai? Java. Oke. Yang kemarin ya, selain Java apa, Reza? Python pernah? Belum pernah. Oke, kalau Lala gimana kemarin? Mister lupa ya. Udah pernah belum ya? Aku cuma pernah pakai Scratch. Oh, Scratch saja ya. Oke. Iya. At least udah dapat ya, tapi untuk algoritmanya dan sebagainya ya.
Oke, gak apa. Besok kita akan coba, minggu depan kita akan coba bahas pelan-pelan. Karena kalau ini tadi kan kita mau mencoba untuk yang di di bulan pertama kita melakukan prom untuk penyelesaian kehidupan kita sehari-hari sama pembuatan game sederhana. Nah, di minggu depan kita udah coba mau memanfaatkan Gen AI untuk membuat code. Nanti code-nya bebas. Kita coba cek dulu nanti di minggu depan seperti apa code-nya. Semakin seru nih. Oke, gimana? Lala udah aman? Udah jam 8? Udah diupload? Ini page-nya lagi loading Oh, lagi. lama. Oke. Lagi upload apa sih link drive-nya? Oh, lagi drive-nya. Oke. Berarti udah aman ya. Sekarang tinggal nunggu yang sembari Lala nunggu untuk yang di bagian uploadnya. Kita lanjutkan dulu. Mister balik lagi ke PowerPoint-nya. Salah. Mister salah pencet. Oh iya, udah masuk ke PowerPoint ini. Oke. Kalau tadi kita udah mencoba untuk membuat ini ya, apa tadi? Alur cerita untuk bagaimana secara komplit kita membuat gambaran dari si gamenya. Nah, sekarang kita coba untuk buat alur ceritanya lebih spesifik lagi. Tapi cukup salah satu aja, pilih dari beberapa alur cerita yang udah teman-teman buat. Jadi di sini nanti akan teman-teman coba detailkan salah satu aja, atau salah satu atau salah dua boleh. Buat dalam bentuk grafik lagi, seperti yang ada di Miro, seperti ini. Dalam bentuk grafik, pilih salah satu ceritanya di sini, misalnya ditaruh di sini ceritanya, kemudian ditingkatkan lagi. Jadi setelah konsep yang di awal ini udah ketemu, pilih salah satu sequence-nya, kemudian di sequence ini nanti teman-teman tambahkan terkait dengan bagaimana si tokoh harus menangani masalahnya. Dari sisi cerita yang teman-teman pilih tadi ya, satu aja, satu, nggak usah banyak-banyak, satu atau dua boleh deh. Nah, nanti di situ teman-teman akan mencoba untuk memberikan pilihan. Kemudian buat juga konsekuensinya seperti apa ke cerita. Sederhana aja, jangan nggak usah terlalu rumit. Nanti kita akan coba implementasikan detailnya itu di Twine ya. Sekali lagi ya, kita di sini untuk di Miro itu membuat kondisi overallnya dulu. Secara umum seperti apa. Supaya teman-teman terbayang nanti pada saat di Twine kurang lebih mirip sama yang seperti yang dilakukan di Miro. Cuman dia nanti lebih detail lagi. Pilihan-pilihannya setiap passage itu harusnya ada pilihan karena dia akan melakukan perjalanan cerita. Jadi nggak hanya cuma satu cabang aja ya, satu cabang seperti ini ya nanti ya di bagian Twine-nya. Jadi bisa kemungkinan lebih dari 2 cabang setiap passage-nya. Atau bahkan mungkin kembali lagi ke cabang sebelumnya dan seterusnya. Nah, itu nanti kita detailnya di bagian Twine-nya aja. Nanti Mister juga akan coba contohkan promnya seperti apa, kurang lebih. Kemudian balik lagi ke sini. Nah, ini nanti teman-teman buat seperti ini. Maksudnya adalah kita nanti pilih salah satu, misinya seperti apa nanti di dalam passage-nya itu atau di dalam sequence-nya itu. Nanti kira-kira pilihannya apa. Cukup 2 aja nggak apa-apa. Nggak usah banyak-banyak. Jadi nanti setelah mendapatkan resolusinya, udah mendapatkan pilihannya, pemecahannya seperti apa, kemudian secara umum nanti ngaruh ke ceritanya seperti apa di sebelah kanannya. Kemudian terakhir di bagian endingnya seperti apa. Kalau dia misalnya ada 2, silakan dibuat 2. Kalau misalnya nanti ujung-ujungnya adalah satu ending tetepan, dibuat aja kondisinya menuju ke satu passage ending yang sama. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi pilih salah satu sebagai awalannya, kemudian di tengah-tengah nanti adalah pilihannya, resolusinya, melakukan tindakan apa saja, kemudian nanti pada saat sudah selesai hasil dari tindakan itu apa? Apakah nanti akan mendapatkan suatu beberapa ending yang berbeda, atau dia nanti tetap endingnya sama, atau hadiahnya yang berbeda dan sebagainya, atau apapun lah, dapat item, dapat apa gitu kan. Nah, itu nanti coba dibuat satu aja ya, ingat satu aja. Gambarannya seperti ini, nanti ada deskripsi awalnya, satu aja, sequence-nya yang mana, pilih. Kemudian nanti si pilihannya apa, setelah itu nanti efeknya apa, apakah dia nanti akan gagal, atau nanti dalam satu kondisi akhir cerita, atau nanti akan ada 2 kondisi akhir cerita, ada yang happy ending, ada yang sad ending atau bad ending. Oke, silakan nanti coba dibuat, ini contoh-contohnya. Nah, ini ya, salah satunya kalau nanti udah detail ya, kita masuk ke Twine-nya, seperti apa nanti kondisinya,
Kemudian setiap pilihan akan ada konsekuensi yang harus dilakukan atau dilalui oleh si user. Oke, nah ini contohnya, contoh untuk membuat deskripsi di ChatGPT-nya. Bebas ya, nggak harus seperti ini, tapi at least seperti ini minimum requirement-nya. Jadi ada spesifikasinya. Tapi kalau teman-teman ada spesifikasi yang lain, silahkan, nggak apa-apa. Oke, nah seperti ini ya nanti. Tapi buat satu aja, ini kan contohnya saja, contoh untuk kondisi setiap passage-nya. Nanti teman-teman buat satu aja, kemudian diujungkan sampai diselesaikan sampai bagian akhirnya. Jadi teman-teman buka lagi di course-nya, masuk ke nomor yang 9 ya harusnya ya. Ya benar, alur cerita misi. Di situ hanya ada satu tugas. Silakan dikerjakan tugasnya. Dari tugasnya ada yang mau ditanyakan dulu? Clear ya? Jadi pilih salah satu passage yang udah teman-teman buat di sebelumnya. Kemudian dari passage itu teman-teman detailkan. Pilihannya apa, resolusinya seperti apa, dalam setiap karakter itu tindakannya apa yang dilakukan, kemudian setiap tindakan akan menghasilkan konsekuensi apa. Nah, konsekuensi itu akan ngaruh ke ceritanya gimana? Apakah ada akhir cerita yang dua, ada dua akhir yang baru di setiap pilihan itu, atau menjadi satu cerita yang sama, atau ada yang ceritanya gagal, satunya lagi nanti ada endingnya. Jadi kalau gagal itu asumsinya dia udah game over ya gitu lah, istilahnya nggak lagi bukan menang juga, tapi bisa bilang kalah lah gitu ya, win lose condition gitu ya. Kalau winnya seperti apa, lose-nya seperti apa, itu boleh juga seperti itu. Jadi ada 3 pilihan secara umum, tapi kalau teman-teman punya pilihan yang lain silahkan dikerjakan. Nah, untuk tugasnya teman-teman masuk ke sini yang di nomor 9. Di alur ceritanya di sini cuma ada satu tugas, langsung di sini ya. Nanti silakan klik di sini nomor satunya. Kemudian silakan buat seperti yang tadi di Miro. Tapi ini lebih spesifik. Jadi misalnya kita buatnya kayak gini. Nah, ada 2 gini ya. Aku mau lihat contoh. Oh, contohnya. Oke. Contohnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini dia. Untuk setiap passage-nya teman-teman bebas ya. Kalau tadi kan Mister mencontohkan setelah ada kondisi yang udah teman-teman pilih passage-nya yang mana, ada pilihannya. Nah, ini pilihannya ada, ini kan kebetulan ada banyak ya. Kalau teman-teman juga punya ide yang lain selain cuma ada satu saja, silakan ditambahkan, boleh. Tapi at least tahapannya ada passage, resolusi, kemudian konsekuensinya, terakhir akhirnya seperti apa. Ada 4 ya, ada 4 hal. Minimum 4 hal itu. Supaya Mister clear mengenai apa yang teman-teman desain ceritanya. Oke, sampai pukul 8.20 kali ya. Cukup ya, 8.20. Oke, 8.20 sembari tadi Lala untuk mengupload yang sebelumnya. Boleh dibuka new tab aja Lala, nanti masuk ke alur cerita misinya. Oh, ini sudah masuk nih punya. Coba Mister cek dulu. Screen-nya Mister kayaknya nge-freeze deh. Oh, yang punya Mister memang masuk ke bagian ini, course-nya. Belum Mister ganti. Oh, Nah, Mister akan coba masuk ke PowerPoint-nya ya. Nah, ini dia. Supaya ada contohnya tadi. Oke. Yang punya Lala, Mister lihat masih belum muncul ininya Lala. Link-nya, link Google Drive-nya. Udah diklik yang bagian atas checklist-nya ya? Bukan yang di tas panel. Tas panel juga di checklist, terus juga di bagian atas itu ada checklist juga. Checklist ah. Oke, Mister coba share screen dulu sebentar ya. Lihat. Udah ketemu checklist yang atas? Yang ini. Tata. Jadi ketika udah masukkan di sini linknya, nanti Lala klik checklist yang di sebelah sini. Yang ini juga di checklist, tas panelnya udah bener. Satunya lagi, untuk nge-save linknya. Kalau nggak di checklist, linknya nggak ke-save nanti. Oke, Mister coba balik lagi ke PowerPoint-nya.
Oke, ini habis ini kita coba masuk ke twine-nya. Kalau twine-nya kurang lebih sama dan promnya lebih lebih dapat, lebih cepat. Ya udah. Udah Udah. ya? Coba kita cek lagi. Kita refresh dulu. Ada nggak, Mister? Oke, udah masuk. Thank you Lala. Oke. Good job. Nah, sip. Oke, untuk contohnya yang detail kondisi yang ada di PowerPoint ya. Silakan teman-teman improve, kalau mau diimprove boleh. At least minimal yang tadi Mister sebutkan ada 4 hal. Ada passage yang udah kita pilih, kemudian ada pilihannya, konsekuensinya, dan hasil akhirnya seperti apa. Ups, koneksi Mister lagi bermasalah. Sebentar, Mister matiin dulu videonya. Oke. Tiba-tiba merah. 8.20. Kita coba cek lagi, Mister coba cek. Kalau ada kesulitan silakan ditanyakan ya.
Oke, 6 menit lagi. Ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Atau udah pada clear nih? Coba Mister cek lagi ya. Oke, masih pada belum ya? 5 menit lagi. Oke, 3 menit lagi. Oke, masih belum ada yang masuk. Reza dan Nala progresnya sampai mana? Sudah tinggal upload ke Google Drive atau gimana? Aku masih di Miro. Oh, masih di Miro. Oke. Kalau Reza gimana? Mironya udah aman? Tinggal, oh ya, Lala tadi tinggal. Iya. Oke, good. Kalau Lala tadi tinggal salin ke Miro ya, maksudnya ya? Iya. Oke. Sip.
Aku udah ya. Sudah Reza? Oke. Kita coba cek dulu. Jangan lupa di checklist ya. Nah, kayaknya belum di checklist nih punya Reza. Checklist tas panelnya sama yang ini. Karena kalau belum di checklist masih putih nih yang punya Reza. Coba. Oh iya. Ya kan? Sorry. Oke, coba di checklist tas panelnya sama yang checklist untuk save linknya. Jadi dua-duanya di checklist. Oke dah. Sudah? Oke, coba Mister cek dulu. Mhm. Oke. Oke, nice. Saya coba cek dulu. Bentar, yang punyanya Reza itu masuknya yang mana Reza? 1, 2, 3? Yang 4. 4? Kok nomor Hmm. 4-nya nggak muncul di sini ya? Oh. Coba Coba. lagi. Betul nggak di folder Refresh. di folder Algonova? Ini udah Mister refresh nih. Coba ya Mister Ya. ini ya. Oh iya, oh nggak ada ya? Wih, Bener di sini nggak? Soalnya nggak muncul nih. Sabar. Oke. Udah ya. Bentar, Mister coba cek lagi ya. Oke, nomor 4 udah muncul. Oke, nice. Oke, sudah muncul. Kok punya Mister video streamnya mati? Oh, wait, wait. Ini dia. Oke. Punya Lala gimana? Aman Lala? Lagi tinggal screenshot. Ya, tiga screenshot. Oke. Coba Mister cek lagi untuk yang di bagian nomor 1. Oke. Masih belum. Oke, sembari menunggu Lala untuk screenshot dan upload, Mister coba masuk ke bagian ini ya, ke bagian twine-nya dulu. Oke, jadi teman-teman nanti coba masuk ke ini ya, ke link twine-nya. Jadi kita akan download aplikasinya dulu, kemudian diinstal dulu. Mister akan bagikan linknya lewat chat ya. Yang Reza yang udah selesai coba nanti download ke ini ya, ke
komputernya dulu, Twine-nya? Iya. Oke, itu linknya di chat. Silakan di-download dulu, kemudian di-install seperti biasa. Disesuaikan dengan operating sistemnya. Ini pakai Windows semua atau ada pakai Mac? Reza sama Lala. Windows semua? Aku HP. Oke. Kalau Lala? Pakainya Windows. Windows. Oke, good. Nanti pilih yang operating sistemnya yang Windows ya. Kemudian diinstal seperti biasa. Nanti akan di bagian terakhir kalau nggak salah ada checklist run Twine. Langsung di run saja. Nanti kita akan coba masuk di situ. Oke, sudah masuk yang punya Lala. Oke, good. Nah, sekarang kita coba masuk ke Twine-nya ya. Mister akan kembali ke PowerPoint-nya. Mister akan lanjutkan, silakan diinstal dulu. Nanti munculnya seperti ini. Pilih sesuai dengan operating sistemnya. Kalau Windows pakai Windows, Mac pakai Mac, Linux pakai Linux, dan sebagainya. Nanti diinstal seperti biasa. Nah, biasanya muncul seperti ini ya. Tinggal di next saja. Di bagian terakhir, biarkan di checklist Twine-nya. Jadi, biar langsung running Twine-nya. Oke, sekarang Mister akan coba masuk ke bagian Twine-nya. Oke, tampilannya kurang lebih seperti ini. Jadi ketika teman-teman nanti sudah selesai melakukan instalasi, nanti akan muncul seperti ini. Untuk instalasinya, Lala sama Reza sudah clear semuanya? Sudah aman? Sudah. Sudah ya? Oke. Sekarang kalau jika... Ya, gimana Lala? Ada yang disampaikan? Gak ada? Oke, Mister lanjut Oh, ya. enggak, cuma tadi jawab. Oke. Kita pilih yang new ya. Kita pilih yang new. Kemudian kasih judulnya. Terserah judulnya apapun. Kalau Mister misalnya fantasi. Game fantasi. Terserah judulnya apapun. Sesuaikan dengan sinopsis teman-teman atau cerita game teman-teman. Pilih create. Nanti akan langsung muncul seperti ini. Nah, ini tadi yang Mister sampaikan ada passage. Setiap cerita nanti kita sebut namanya passage. Nah, passage ini nanti akan kita masukkan sebagai alur dari gamenya. Oke. Nah, ini nanti di atas ini ada beberapa menu. Teman-teman bisa langsung lakukan edit, rename, dan sebagainya. Atau klik 2 kali di bagian sini. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, menunya juga sama. Ada tag, size, rename, test from here, dan sebagainya. Jadi juga ada penulisannya. Penulisan tinggal diketik di sini nanti. Nah, nanti ini teman-teman generate aja dari ChatGPT. Jadi kita menggunakan semuanya dari ChatGPT. Nah, nanti Mister akan contohkan bagaimana kita mengenerate passage-nya ini dengan menggunakan bahan-bahan yang sudah kita buat di minggu lalu atau minggu sekarang yang teman-teman buat sebagai tambahan amunisinya ya, istilahnya sebagai tambahan prompt-nya. Nah, di sini Mister punya prompt sederhana. Oke, Mister akan menuju ke ChatGPT-nya. Nah, di sini Mister punya spesifikasi yang belum terlalu komplit seperti yang teman-teman udah lakukan, udah membuat alurnya dan sebagainya di Miro tadi. Jadi Mister hanya memanfaatkan sinopsis yang sudah Mister buat, kemudian ada tipenya, ada core-nya yang udah Mister buat di minggu yang lalu, scale limitasinya. Jadi Mister menggunakan beberapa hal yang sudah dibuat tapi nggak terlalu komplit. Nah, Mister melakukan prompt seperti ini. Buat game teks dengan menggunakan ide cerita di bawah ini. Game akan diimplementasikan
dengan menggunakan Twine. Oke. Promptnya Mister seperti ini, kurang lebih seperti ini. Nah, nanti Mister akan coba batasi. Kan tadi kan contohnya Mister buat 20 passage atau 15 passage dan sebagainya. Kalau teman-teman mau coba lepas, silakan, nggak apa-apa. Nanti biasanya dia akan mencoba semaksimalnya dengan kondisi yang udah kita buat spesifikasinya seperti ini. Nah, kalau teman-teman ingin menambahkan yang alurnya dan sebagainya, silakan ditambahkan, nggak apa-apa. Karena itu akan lebih bagus lagi seharusnya. Nah, nanti kan Mister coba untuk mendemonstrasikan batasan-batasannya. Buat 20 passage untuk cari game teksnya dengan pilihan opsi sederhana. Atau ini nggak usah kita buat lah ya. Jadi kita biar bisa ngelihat hasilnya seperti apa. Buat 20 passage dalam game teksnya. Oke, kita enter. Ya, ini udah dibuatin ya, udah mulai di-generate ya. Nah, ini yang nantinya akan menjadi pilihannya. Bangun di desa Averia, ini berarti ya, berarti passage-nya nanti ini. Jadi setiap yang ada di sini, nomor 1, nomor 2, ini adalah passage yang nantinya akan dimasukkan ke dalam Twine kita. Di sini. Nanti akan dimasukkan di sini, ceritanya. Jadi teksnya inilah yang nanti akan menjadi suatu bentuk tampilan atau user interface game text-nya tadi. Semoga kebayang ya. Nanti kita akan coba implementasikan. Ini udah sampai 8, 9, 10, 11, dan sampai 20 ya, Mister batasi. Nanti kita akan coba cek bagaimana menghubungkan antar passage-nya dengan pilihan-pilihan yang sudah kita sediakan. Ini kan nanti setiap pilihannya seharusnya akan ada muncul di bagian passage-nya ini. Ini bangun di desa Teria, dia temui penjaga desa. Ini berarti ya, penjaga desa. Jelajahi area musim gugur. Berarti mana? Musim gugur, mana musim gugur? Nah, ini dia. Masuk ke sini. Dan seterusnya. Jadi nanti teman-teman bisa masukkan beberapa kondisinya sesuai dengan apa yang sudah teman-teman generate di chat GPT-nya. Kurang lebih seperti itu. Oke, sudah sampai selesai ya. Ada tamatnya di sini, 320. Nah, ini biasanya sudah kita batasi seperti ini, terkadang kita perlu nge-tweak. Nge-tweaknya itu adalah beberapa hal yang tidak ada passage-nya. Jadi ada pilihannya, tapi passage-nya kurang. Jadi belum ada penjelasan deskripsi gamenya. Nah, sekarang kita coba ini ya, kita coba implementasikan ke Twine-nya. Mulai dari yang pertama. Ini tadi judulnya yang hilang di hutan ya. Ini menjadi judul passage-nya. Mister balik lagi ke sini. Oh, Mister biar enak pakai ini aja deh, entire screen. Mister, Iya, screen-nya itu tadi nge-freeze. iya masih di ini ya, masih di Twine ya. Kita Ah, terganti ke entire screen aja biar bisa langsung bergerak. Oke, tadi kan kita nunggu ChatGPT-nya nge-generate dulu ya. Nah, ini udah semuanya 1 sampai 20 sudah ada. Nah, tapi ini masih kemungkinan masih bakalan harus kita tweak. Karena ada kalau pengalaman Mister ya, karena ini kan semakin detail ya kita agak detail ya spesifikasinya seperti Mister sampaikan di sini. Nah, itu nanti kemungkinan akan ada di tweak. Kita lihat tweaknya di mana. Ini yang nomor 1, 2, 3 ini adalah judul passage-nya. Jadi kita copy. Ini kan tadi udah muncul passage yang ada di sini ya. Ini tadi belum muncul. Mister ulangi lagi. Jadi ini tinggal diklik 2 kali di bagian untitled passage-nya. Nanti akan muncul jendela baru. Nah, di untitled passage ini kita rename. Kita kasih judul sesuai dengan yang tadi dibuat oleh ChatGPT. Yang nomor 1, 2, dan seterusnya. Hilang di hutan misalnya. Kalau di sini ya, yang ini ya, hilang di hutan. Kemudian yang ini, rinciannya kita copy. Kemudian kita masukkan di dalam teks, body text-nya. Nah, untuk membuat
alur ceritanya yang terhubung ke passage berikutnya, kita buat ini dengan tanda kotak. Kok kotak? Apa ini? Ya ini, apa namanya? Kurung kotak. Kalau yang curly bracket ini kan yang seperti ini ya. Ini yang pakai yang bagian bawahnya, kurung kotak 2 kali. Kurung kotak 2 kali. Nah, seperti ini. Nah, nanti dia akan nge-generate langsung. Bangun di desa Averia. Oke ya. Yang tadi pilihannya, ini tadi kan kalau di ChatGPT nanti pilihannya kan munculnya seperti ini nih. Iya, klik Mister. Oh, enggak. Dia. Nah, ngarah ke sini. Bangun di desa Averia. Ini adalah pilihannya. Dan itu dikasih tanda kurung 2 kali seperti ini. Kurung 2 kali depan sama belakang. Nanti dia akan tergenerate di bagian bawahnya. Nah, kita close. Berarti kita udah buat passage yang pertama. Nanti dia akan mengarah ke cerita berikutnya, yaitu pada saat dia bangun di desa Averia. Nah, selanjutnya kita lihat lagi. Nah, bangun di desa Averia di nomor 2 ya. Kita lanjutkan. Yang ini kita copy. Jadi pembuatan cerita gamenya simple seperti ini sebenarnya. Nah, ini kita buat kotak 2 kali. Ini juga kita buat kotak 2 kali. Depan belakang ya, teman-teman. Nanti dia akan nge-generate 2. Nah, jelajah area musim gugur dan temui penjaga desa. Selanjutnya sama seperti itu. Sekarang yang penjaga desa, ini dia. Kita copy, kita masukkan ke sini lagi. Dan seterusnya. Nah, ini misalnya ini aja ya, kita coba running gamenya. Ini nanti ketika misalnya sudah selesai, teman-teman bisa lakukan running gamenya di menu build. Kemudian pilih yang play. Jadi kalau teman-teman lihat nanti, nah ini ya, ini kan bagian awalnya. Lihat di bagian awalnya, yang ini ya. Kamu sedang berkemah bla 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 bangun di desa Averia. Sama, ini kan bagian awalnya. Rasa penasaran membuatmu mengikuti suara itu lalu semuanya menjadi gelap dan sebagainya. Nah, nanti ketika diklik, maka dia akan masuk ke bagian narasi yang di bagian desa Averia. Kita coba cek di sini. Ini ya, bangun desa Averia. Kamu terbangun di tengah desa yang belum pernah kamu lihat. Bla 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 4 arah mengarah ke musim berbeda. Ya kan? Sama ya? Ya, inilah gambaran game teks yang tadi Mister sampaikan. Sebenarnya game sederhana. Cuman memang dia ada lompatan-lompatannya dan setiap lompatan itu akan mempengaruhi alur ceritanya. Nah, di antara ini ada 2 pilihan ya, misalnya pilih yang jelajahi area musim gugur. Nah, ini kan belum kita isi di bagian jelajahi musim gugur. Kita lihat di sini. Ini kan belum kita isi. Maka dia akan nggak ada tulisannya. Jadi dia akan sesuai dengan apa yang udah kita running. Nah, kebetulan ini kan tadi belum Mister copy-copy lagi nih selanjutnya. Nah, sampai sini kebayang bagaimana cara membuat untuk mengenerate passage-nya. Nah, sekarang Mister coba, kalau kebayang Mister coba lanjutin ya. Nanti teman-teman coba ini, kerjakan lagi juga untuk yang tugas berikutnya yang terkait dengan poin ini ya. Kemudian ini, musim dingin yang dingin sekali. Kita masuk ke yang musim dingin. Musim dingin. Nah, ini dia. Masuk ke sini. Ini kita copy lagi seperti ini. Oke. Nah, dia akan sesuai dengan apa yang udah kita buat. Jadi, untuk menghubungkan antar cerita, itu kita gunakan tanda kurung kotak ya, kurung kotak. Bahasanya apa ya? Kurung kotak ya. Kurung kotak yang ada di satu tombol dengan curly bracket itu, yang kurung kurawal. Oke, jadi gambar seperti itu ya. Nanti teman-teman silakan dilanjutin dengan prompt seperti ini kurang lebih. Teman-teman bisa buat seperti ini. Mister akan coba copy ke chatnya. Nanti silahkan dilanjutkan. Nah, kita coba masuk ke bagian course-nya. Kita akan sedikit jawab dulu yang ada terkait dengan teorinya. Mana tadi course-nya? Mister masuk ke ini ya. Oke. Nah, ini dia. Nomor 1. Jadi nanti tugasnya di nomor 4 ya. Nanti silakan coba untuk bereksplorasi di nomor 4.
Kita coba bahas di 1 sampai 3 dulu terkait dengan teorinya. Oh, bentar. Ini Mister masih pakai entire screen ya. Ntar Mister nggak bisa melihat. Oke, sampai sini. Bagaimana cara membuat kait? Jadi yang tadi ya, tautan untuk masuk ke paragraf berikutnya. Lampirkan teks dalam tanda kurung siku tunggal, bukan ya. Yang 2 ya, fungsi insert link bukan. Nah, ini dia. Kita gunakan teks dengan menggunakan kurung siku 2. Oh, kurung siku ya, kurung siku namanya, bukan kurung kotak. Kurung siku. Oke, ini. Nah, nomor 3 ya. Lampirkan teks dalam tanda kurung siku ganda. Yang nomor 1. Kemudian yang nomor 2, pilih semua opsi hook. Jadi itu tadi tautan itu kita sebutnya biasanya kalau di dalam Twine itu hook. Yang salah yang mana aja? Ini, dia nggak boleh ada spasi. Dan dia udah menggunakan garis 2 kali. Ini salah. Kemudian nih dia nggak boleh ada spasi ya. Tadi bisa sampaikan. Ini salah juga. Ntar, Mister cek dulu. Teman-teman udah pada masuk ke yang nomor 10 ya? Yang nomor 2 sekarang. Coba, Mister cek dulu. Sudah pada masuk ke nomor 10 kan? Oke, udah pada masuk belum? Mister lihat masih terkunci nih. Untuk Lala sama Reza. Udah masuk? Tadi nomor 1 jangan-jangan terlewat nih. Nomor 1 tadi itu yang nomor. Oke, udah masuk ya. Reza juga udah masuk. Kalau udah masuk. Oke, nomor 2 itu yang pertama ini, yang awal-awal ini salah. Permainan berakhir juga salah. Kemudian yang selanjutnya ini. Di bagian langsung ke bab berikutnya ini juga salah. Oke, jadi ada 3 ya. Ada 3 atas, kemudian yang bagian nomor 3 sama nomor 4 kalau yang punya Mister. Nomor 2 ada 3. Sudah masuk semuanya. Nomor 2. Oke, hati-hati. Yang nomor 1 Reza gimana? Coba Mister ke nomor 1 dulu ya. Nomor 1 itu yang lampirkan teks dalam bentuk siku ganda. Sikunya double. Jadi yang nomor 1 ya kalau punya Mister ya. Kalau punya Reza, tulisannya yang lampirkan teks itu yang bagian keberapa? Opsi keberapa? Tinggal disesuaikan. Ya. Udah ya? Oke. Sekarang lanjut ke yang nomor 2. Nomor 2 ada 3 pilihan tadi. Yang ini awal-awal, kemudian permainan berakhir. Satu lagi yang lanjut ke bab berikutnya. Ini salah. Oke. Terakhir yang di nomor 3. Oke, ini ya. Cara menjalankan pengujian permainan di Twine. Nah, tadi Mister udah contohkan. Kalau di Twine tadi kita gunakan yang build, kemudian menu build pilih yang play. Sekarang Mister balik lagi ke sini. Mana tadi? Nah, ini dia. Pilih yang tab build dan pilih opsi play. Oke. Clear? Nah, yang nomor 4 ini nanti coba silahkan teman-teman kerjakan sesuai dengan tadi yang Mister contohkan di chat GPT tadi. Nanti kalau sudah di screenshot, kemudian dikirimkan Google Drive-nya di sini ya. Jadi nanti Mister bisa ngelihat kondisi alurnya yang udah teman-teman buat. Kurang lebih bentuknya nanti seperti ini. Jadi nanti kalau teman-teman sudah selesai membuat pilihan-pilihannya dan sebagainya, nanti dia akan otomatis muncul seperti ini. Dan setiap pilihannya nanti akan diisi dengan cerita masing-masingnya. Plus pilihannya juga ya, yang nantinya akan menentukan bagaimana alur ceritanya berjalan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tugasnya untuk yang di nomor 4, untuk Lala dan Reza?
Gimana? Ada yang mau ditanyakan dulu? Yang di nomor 4-nya? Enggak sih, Pak. Nggak ada. Enggak ya, aman ya. Nanti coba dikerjakan di rumah, dilanjutkan di rumah terkait dengan tugasnya. Nanti Mister akan coba cek sekarang hari apa nih? Hari Kamis ya. Oke, hari Minggu Mister coba cek ya. Nanti silakan dikerjakan sampai hari Minggu. Nanti Mister coba cek di hari Minggu. Apakah sudah selesai atau belum yang di nomor 4-nya. Kalau ada kesulitan nanti silakan hubungin Mister, nggak apa-apa, lewat Wapri boleh, lewat di grup juga boleh. Oke, untuk tugasnya aman ya berarti ya. Lala, gimana Lala tugasnya yang di nomor 4 ini? Lagi kerjain. Oh ya, maksudnya Lala clear ya dengan tugasnya ya? Iya, clear. Oke. Nanti dilanjutkan aja lagi di ini. Besok boleh, karena udah malam juga. Istirahat dulu, Lala dan Reza. Dan nanti Mister tunggu sampai hari Minggu ya. Untuk Reza dan Lala tugasnya silakan diupload. Nanti tugasnya yang di nomor 4. Yang bagian... Mana tadi Mister buka? Ya, ini dia. Ini, silakan di-upload hasilnya di sini. Kalau ada yang mau ditanyakan, nanti seperti biasa, boleh lewat Wapri atau lewat grup juga boleh. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, Reza dan Lala, sebelum Mister tutup untuk pertemuan kita pada malam hari ini? Nggak ada? Clear ya? Nggak ada sih, Pak. Oh, nggak ada? Iya, Pak. Oke, Nggak ada sih. Lala, oke. Sip, mantap. Thank you, Lala dan Reza. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, Mister akan wrap up dulu apa yang udah kita pelajari pada malam hari ini. Kita udah mencoba untuk melakukan tindakan lebih lanjut, mulai dari yang kemarin, lanjutan dari kemarin, dari sinopsis, kemudian pengenalan tipe, core, dan sebagainya. Sekarang kita udah masuk ke bagian alur cerita, yang kita mulai dari Miro, kemudian kita detailkan 2 kali ya. Yang pertama adalah alur cerita secara umum, kemudian kita ambil salah satu passage-nya, kita detailkan satu terkait dengan pilihannya, kemudian konsekuensi ceritanya, akhir cerita, dan sebagainya. Yang terakhir kita mencoba untuk mengimplementasikan di Twine, yang nantinya teman-teman kerjakan sebagai tugas rumah. Nanti Mister cek di hari Minggu ya. Silakan, kalau Mister menyarankan sekarang istirahat dulu, biar gak terlalu malam teman-teman istirahatnya. Siapa tahu besok masih ada yang masih sekolah, belum liburan. Besok masih sampai hari Minggu, Mister kasih kesempatan untuk mengerjakan Twine-nya dengan menggunakan ChatGPT. Oke, kalau gitu terima kasih atas kehadiran teman-teman pada course AI ini di modul berapa ini? Modul 1 pelajaran keempat bersama Mister. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan di minggu depan terkait dengan pemanfaatan AI di coding. Jadi semakin seru lagi. Jangan sampai dilewatkan. Kita akan ketemu lagi di minggu depan. Jam dan waktu yang sama. Oke, good. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Goodbye semuanya, Reza dan Lala. Bye, Mister. Oke.